Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam Sarwakarya Namaswaha. Om Anobadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya KD Edi Sukarma dengan NIM 20180110054 dari Program Studi Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan materi agama Hindu tentang Catur Marga Yoga dan tempat suci. Adapun hal-hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini meliputi yang pertama, bagian-bagian Catur Marga Yoga. Yang kedua adalah penerapan Catur Marga Yoga di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah makna sloka terkait Catur Marga Yoga. Dan yang terakhir adalah jenis dan fungsi tempat suci. Kita menuju ke pembahasan materi yang pertama, yaitu adalah bagian-bagian Catur Marga Yoga. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan agama Hindu adalah Moksartam Nyakritaya Cet Dharma, yaitu artinya tujuan beragama Hindu adalah mencapai kesejahteraan di dunia ini, atau yang disebut dengan Jagat Hita, dan mencapai kesempurnaan di alam semesta ini, atau yang disebut dengan moksa. Untuk mencapai tujuan agama Hindu, yaitu Moksartam Nyakritaya Cet Dharma, kita sebagai agama Hindu harus menerapkan Catur Marga Yoga untuk menuju kepada Tuhan itu sendiri. Adapun bagian-bagian dari Catur Marga Yoga, yang pertama adalah Bhakti Marga Yoga, yang kedua adalah Karma Marga Yoga, yang ketiga adalah Jnana Marga Yoga, dan yang terakhir adalah Raja Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga adalah suatu jalan untuk menuju Tuhan dengan cara menunjukkan sikap bakti ataupun cinta kasih kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada semua makhluk ciptaannya. Kata kunci dari Bhakti Marga Yoga ini adalah love all, atau mencintai semua segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dengan adanya Bhakti Marga Yoga ini juga bersinergi dengan ajaran Trihita-karna, yaitu menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan, dan juga menjalin hubungan yang harmonis antara sesama manusia, serta menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah Karma Marga Yoga. Kata kunci dari Karma Marga Yoga ini adalah serve all, ataupun melayani sesama, ataupun melayani semua makhluk yang ada di dunia ini. Karma Marga Yoga adalah suatu jalan menuju Tuhan dengan cara bekerja dan melakukan pelayanan tanpa pamrih. Hal ini sudah tertuang jelas dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47, yang berarti bahwa kita sebagai manusia harus bisa bekerja dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan hasilnya, dan kita juga diharuskan bekerja dan tidak boleh diam saja. Yang ketiga adalah Jnana Marga Yoga. Jnana Marga Yoga adalah suatu jalan ataupun cara menuju ataupun mencapai Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci Weda. Kita sebagai agama Hindu diharuskan untuk mempelajari kitab suci kita, yaitu kitab suci Weda. Yang paling sederhana adalah intisari ajaran suci Weda, yaitu Bhagavad Gita. Dan juga di dalam Jnana Marga Yoga ini kita juga diajarkan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang kita miliki kepada semua orang untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan di lingkungan masyarakat. Bagian yang keempat adalah Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga adalah suatu jalan ataupun cara rohani untuk mencapai moksa. Raja Marga Yoga ini mengajarkan untuk mengendalikan indera-indera dan warti mental ataupun gejolak pikiran yang muncul pada pikiran kita melalui Tapa Brata Yoga Samadhi. Di dalam Raja Marga Yoga ini ada dua aspek, yaitu Tapa Brata dan juga Yoga Samadhi. Tapa Brata adalah mengendalikan indera-indera kita agar tidak terikat terhadap keduniawian, serta Yoga Samadhi adalah suatu jalan untuk mencapai ataupun menyatu terhadap ide Sang Yang Widewasa. Materi yang kedua adalah tindakan yang sesuai dengan konsep Catur Marga Yoga ini. Di sini ada suatu permasalahan, yaitu seorang pedagang membawa seekor keledai berjalan jauh untuk mencapai dagangannya. Di suatu perjalanan tersebut, seorang pedagang tersebut ingin beristirahat karena mengalami kelelahan yang sangat besar. Keledai tersebut dibiarkannya memakan rumput, dan pedagang tersebut akhirnya terlelap dalam tidurnya. Sehingga pada suatu ketika keledai tersebut terperosok ke dalam sumur ataupun lubang yang sangat dalam.
dan meminta pertolongan. Tindakan yang sesuai dengan konsep catur marga yoga ini adalah kita sebagai manusia harus menolong keledai tersebut dengan cara mengangkatnya ke permukaan dengan berbagai cara yang kita miliki. Yang kedua adalah dengan cara mengobati keledai tersebut apabila ada beberapa luka pada saat ia terjatuh ke lubang tersebut. Jadi kita pertama itu adalah menolong keledai tersebut untuk sampai ke permukaan, dan selanjutnya adalah mengobati keledai tersebut apabila ada luka yang membekas di keledai tersebut. Cara ketiga adalah memberikannya makanan yang bergizi untuk bisa memulihkan tenaga supaya keledai tersebut tetap bisa bertahan hidup dengan baik. Hal ini sesuai dengan konsep Bhakti Marga Yoga, yaitu ajaran cinta kasih terhadap sesama makhluk dan juga sama binatang yang ada di dunia ini. Dan juga konsep ini bersinergi dengan ajaran Tatwam Asi ataupun Ia adalah kamu dalam agama Hindu, yang mengajarkan kita untuk saling asa asih asuh terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Materi selanjutnya adalah penerapan Bhakti Marga Yoga. Secara umum, Bhakti di dalam agama Hindu ada dua aspek atau dua bagian, yaitu Apara Bhakti dan Para Bhakti. Apara Bhakti adalah suatu cara memuja ataupun memohon ide Sang Yang Widi Wasa dengan menerapkan Bhakti dan dengan adanya permohonan khusus. Sedangkan Para Bhakti adalah suatu jalan untuk mencapai Tuhan Ide Sang Yang Widi Wasa dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Adapun beberapa bakti yang ada di dalam agama Hindu terangkum dalam Bawa Bhakti, yaitu Santa Bawa, Sakya Bawa, Dasya Bawa, Vatsalya Bawa, Kanta Bawa, dan Madhurya Bawa. Kita menuju ke pembahasan yang pertama adalah Santa Bawa, sikap bakti atau hormat kepada seorang anak, kepada ibu dan ayahnya atau kepada orang tuanya dengan cara menaati dan menuruti segala nasihat yang dianjurkan oleh kedua orang tuanya. Yang kedua adalah Sakya Bawa, yaitu bakti yang meyakini Dewata atau segala manifestasinya, Istadewata ataupun awataranya sebagai sahabat yang ada pada setiap permasalahan dan membantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga adalah Dasya Bawa. Dasya Bawa adalah bakti ataupun pelayanan kepada Dewata atau Tuhan seperti sikap seorang hamba kepada majikannya. Di sini adalah adanya pemujaan kepada ide Sang Yang Widi Wasa dengan segala manifestasinya dengan cara tulus dan ikhlas. Yang selanjutnya adalah Vatsalya Bawa, yaitu seorang penyembah harus memandang Dewata seperti anaknya sendiri dengan cara jalan cinta kasih yang sepenuhnya. Selanjutnya adalah Kanta Bawa, yaitu seorang penyembah atau bakti seperti sikap seorang istri kepada suaminya yang juga adanya cinta kasih yang mendalam. Dan yang terakhir yang paling tertinggi adalah bentuk bakti, yaitu Madhurya Bawa, adalah bentuk bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widi Wasa sebagai cinta yang sangat mendalam dan tulus ikhlas ke hadapan Ide Sang Yang Widi Wasa. Madhurya Bawa ini diwujudkan dalam penerapan Puja Trisanya dan juga Yatnya Sesa setiap hari ataupun ngejot setiap hari untuk menghormati dan menghargai ide Sang Yang Widi Wasa. Materi selanjutnya adalah makna sloka Rigveda skanda 8 bab 69 sloka 8, yaitu yang berbunyi Arcata pracata priyam edaso arcata Arcantu putra kauta puramna resna warcata, yaitu dalam Rigveda skanda 8 bab 69 sloka 8-nya. Terjemahnya adalah pujalah dia sepenuh hati, oh candikawan, pujalah dia. Semogalah semua anak-anak ikut memujanya, teguhlah hati seperti kukuhnya candi dari batu karang untuk memuja keagungannya. Melihat dari maknanya yang menyarankan pemujaan itu adalah para maharasi yang membuat Rigveda ini. Dan yang dimaksud dengan pujalah dia dalam sloka ini adalah memuja ide Sang Yang Widi Wasa ataupun Brahman, Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri sebagai personalitas yang maha agung dan tertinggi serta sebagai sumber dari segala yang ada di alam semesta ini. Materi selanjutnya adalah penerapan sloka Bhagavad Gita bab 3 sloka 19 yang berbunyi
Tasmat asakta satatam karyam karma samacara asakto ya caran karma param apnoti purusa. Yang terjemahannya adalah oleh karena itu laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya, sebab dengan melakukan kegiatan kerja dan bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Adapun penerapan di dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah ngayah. Ngayah merupakan suatu istilah yang ada di balik yang identik dengan adanya gotong royong. Ngayah ini dilakukan di pura-pura pada saat upacara keagamaan seperti membuat penjor, membuat pajegan, dan membersihkan serta menata kembali pura-pura yang ada pada saat acara ataupun feodalan di suatu pura. Yang kedua adalah matulung. Matulung ini biasa dilakukan dengan terhadap antar sesama manusia mengadakan upacara keagamaan pula, seperti upacara pawiahan, mecaru, dan lain sebagainya yang melibatkan kerjasama antar sesama manusia. Yang ketiga adalah selalu berbuat baik, karena di dalam agama Hindu ada slogan yang mengatakan bahwa rame ing gawe sepi ing pamrih, yaitu yang berarti buatlah banyak berbuat baik tanpa pernah berpikir dan berharap suatu balasannya. Ini berarti bahwa kita harus melaksanakan suatu perbuatan baik dengan melaksanakan swadharma kita dan juga tanpa adanya harapan di dalam diri kita, sehingga kita bisa melaksanakan suatu pekerjaan dengan tulus dan ikhlas. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis pura. Jenis-jenis pura dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu adalah pura jagat dan pura kawitan. Pura jagat adalah pura yang berfungsi sebagai tempat penjagaan ide seni udasa dengan segala perbawanya atau manifestasinya. Pura jagat ini dibagi menjadi beberapa, yaitu sat kayangan dan dang kayangan. Selanjutnya adalah pura kawitan. Pura kawitan yaitu pura sebagai tempat suci untuk memuja Atma Siddha Dewata, yaitu roh suci leluhur. Pura kawitan ini contohnya pura Merajan, Sanggah, dan juga Kemulan. Dan jenis-jenis pura berdasarkan karakteristiknya, yaitu adalah pura, ada beberapa jenis, yaitu 4: pura umum, pura teritora, pura swagina, dan pura kawitan. Pura umum adalah pura yang tergolong umum, dipuja oleh semua umat Hindu, sehingga sering disebut dengan pura kayangan jagat. Sama seperti pura jagat ini, pura umum dibagi menjadi beberapa, yaitu dang kayangan dan sat kayangan. Sat kayangan itu seperti pura Basake, pura Ulundanu, pura Lempuyang, pura Batukara, pura Puncak Pengalengan, dan lain sebagainya. Sedangkan pura Dangkayangan seperti pura Gulawa, pura Uluwatu, pura Ponyok Batu, pura Rambut Siwi, dan sebagainya. Pura teritori atau pura kayangan desa adalah suatu pura yang memiliki ciri kesatuan wilayah sebagai tempat penjagaan suatu desa adat. Di dalam pura kayangan ataupun pura teritorial ini dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu adalah pura yang disebut dengan pura Tri Kayangan, yaitu pura desa, pura dalam, dan pura pusat yang ada di setiap desa. Selanjutnya ada pura swagina, yaitu pura yang memiliki ciri yaitu penyungsungan terkait oleh ikatan swagina atau pekerjaan atau kekaryaan yang disebut seperti pura soba untuk seseorang yang bekerja sebagai petani, pura segara sebagai yaitu adalah seseorang yang memuja dan bekerja sebagai nelayan, dan pura melanting yaitu seseorang yang memuja dan bekerja sebagai pedagang. Selanjutnya pura kawitan. Pura ini memiliki ciri yaitu pura yang penyungsunnya ditentukan oleh ikatan wit atau leluhur berdasarkan garis vertikal genealogis. Seperti contohnya adalah pura Merajan, pura Sanggah, pura Kemulan, pura Paibon, dan juga pura Ibu serta pura Dharma. Adapun materi yang terakhir adalah fungsi pura. Di sini adalah fungsi pura. Ada beberapa fungsinya, yaitu adalah pertama, tempat persembahyang sebagai tempat suci untuk melaksanakan persembahyang untuk menjual ide Sang Hyang Widi dengan segala manifestasinya. Dan ada tempat pemeliharaan persatuan, karena di dalam pura itu ada interaksi sosial yang terkait dengan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya ada pemeliharaan dan pembinaan kebudayaan. Di sini adalah pada saat feodalan dipindahkan tarian-tarian dan juga kebudayaan-kebudayaan terkait seperti gamelan, wayang, dan lain sebagainya. Dan serta selanjutnya adalah pengembangan pendidikan agama dan nikah, di mana persiapan seperti upacara gotong royong itu menumbuhkan etika yang baik pada setiap orang, dan pendorong kegiatan sosial dan berorganisasi dengan adanya interaksi sosial di antara sesama umat.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sebesar-besarnya saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga bermanfaat karena esensi dari pembelajaran telah bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.